Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi adik-adik, siswa-siswi SMA se-Sulawesi Selatan. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentunya untuk Bapak Ibu Guru yang mendampingi putra-putri kita belajar pada hari ini, salam hangat dari saya, semoga dalam doa yang sama. Tentunya masih dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, program Smart School, generasi smart berkarakter cerdas Ki. Nah, adik-adik, pada hari ini kita kembali akan melakukan pembelajaran untuk persiapan UTBK SNBT 2025 dengan subtes pemahaman, bacaan, dan menulis. Kali ini saya akan hadirkan latihan soal karena tempo hari saya sudah menjelaskan teori-teori terkait dengan kalimat dan paragraf. Hari ini saya akan berikan kalian latihan soal atau simulasi. Jadi adik-adik harus sudah siap tentunya dengan melakukan perbanyak latihan mengerjakan soal-soal SNBT. Baik, kita masuk di soal berikutnya, yaitu soal nomor 3. Oke, pertanyaannya adalah topik yang sesuai dengan teks tersebut. Dia bertanya tentang topik, terkait dengan inti pembicaraan atau inti dalam cerita. Ya, apa sih topiknya? Oke. Ada potensi sosial manusia, pendidikan sosial, interaksi sosial manusia, aspek kehidupan sosial atau aktivitas kehidupan sosial. Ya, ini teksnya. Ya, adik-adik. Tadi saya sudah bacakan saya bacakan kalimat pertama, yaitu tentang potensi yang dimiliki oleh manusia. Salah satu potensi tersebut adalah potensi sosial manusia. Dalam ilmu sosial, misalnya, sering digambarkan bahwa manusia tidak dapat hidup tanpa manusia lain. Hal itu terjadi baik dalam mencukupi kebutuhan primernya, menjaga keamanannya, maupun menggenapkan hakikat kemanusiaannya. Kemudian, keterampilan sosial mutlak diperlukan oleh setiap manusia, mulai dari muatan nilai-nilai filosofisnya hingga konteks praktisnya. Keberadaan keterampilan sosial yang tinggi dalam diri manusia memungkinkan proses interaksi sosial akan terus terjadi. Nah, ingat materi paragraf bahwa dalam paragraf ada yang dinamakan ide utama, ada namanya ide pendukung. Ide utama itu selalu dia simpan kalau tidak di awal, deduktif, maka di akhir, induktif, atau bersifat variatif atau campuran. Ya. Nah, kalau kita lihat ini, paragrafnya, dia ide utamanya itu dia letakkan di awal paragraf, yaitu tentang pengembangan segala potensi yang dimiliki oleh manusia. Kalimat setelahnya itu adalah kalimat pendukung, kalimat penjelas yang mendukung, menjelaskan keberadaan dari kalimat pertama. Ya, seperti itu. Jadi, topiknya juga pasti tidak akan jauh dari ide utama dari paragraf tersebut. Karena topik itu adalah hierarkinya sama dengan ide utama yang menjadi pokok persoalan, yang menjadi pokok pembicaraan dalam teks. Kan seperti itu. Ya, berarti saya bisa mengambil, atau kita bisa mengambil bahwa pengembangan segala potensi yang dimiliki oleh manusia. Ya, itu dia. Langsung kita lihat teksnya, lihat opsinya. Ya, potensi sosial manusia. Oke. Pendidikan sosial, ini bukan ya. Kemudian interaksi sosial manusia, ya, ini bukan. Aspek kehidupan manusia, ini tidak, ya. Dan aktivitas kehidupan sosial, ini juga bukan. Maka jawabannya adalah potensi sosial manusia, ya. Jadi terkait memang membahas tentang potensi yang dimiliki oleh manusia tadi, ya, di kalimat pertama. Jadi jawabannya adalah alfa. Oke? Ya. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya, adik-adik.